gitu Jadi Pak. kalau orang lain menganggap enak jadi waka, ternyata enggak, sama sebenarnya. Karena perlu digarisbawahi, tugas utama kita adalah sebagai guru. Betul Pak. Waka, kepala, jabatan apapun itu tambahan. Jadi kita jangan mau di kota bahwa belajar itu harus di ruang kelas, enggak. Bahwa belajar itu memang filosofinya dia tidak mengenal ruang dan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo pemirsa semuanya di rumah. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali lagi bersama kami di podcast Mandua Tuban. Nah, teman-teman pasti nungguin ya, mana sih Kak? Kok gak ngepost podcastnya? Nah, kali ini kita hadir kembali di podcast Mandua Tuban bersama saya sendiri, si laki-laki manis Levi Ferdian Afsiki. Nah, tapi teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe terlebih dahulu untuk YouTube Mandua Tuban. Karena apa? Karena nantinya Mandua Tuban akan terus mengupdate konten-konten inspiratif dan edukatif. Nah, teman-teman, kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat inspiratif sekali, teman-teman. Nah, kalian pada bertanya-tanya kan siapa tamunya kali ini? Nah, beliaunya adalah Bapak Lili Dwi Susanto, SPD MPD. Bagaimana kabarnya Bapak Lili hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Bapak. Tetap low profile, high product. Jadi, boleh disapa dulu dong Pak. Oh iya, selamat pagi menjelang siang para pecinta Mandatu ya. Iya Pak Mandatu. Pecinta Mandatu baik masyarakat Rengel dan sekitarnya, khususnya di Kabupaten Tuban. Para stakeholder, wabil khusus wali murid yang sudah mengamanahkan putra-putrinya untuk belajar bersama kami di Mandua Tuban. Salam sehat selalu, salam semangat, khususnya untuk tetap istiqomah mengawal anak-anak kita belajar menjadi lebih baik lagi. Iya Bapak. Jadi pemirsa, Bapak Dwi ini adalah seorang waka kurikulum di Mandua Tuban. Jadi beliau adalah sosok di balik pembelajaran yang sangat efektif di Mandua Tuban ini. Nah Bapak Dwi, langsung saja saya ingin bertanya nih Bapak, bagaimana perjalanan proses Bapak Dwi ini menjadi seorang guru, dan apa sih Pak pengalaman penting yang pernah Bapak Dwi alami selama menjadi seorang guru ini? Terima kasih Nanda Levi. Tak lupa juga nyapa Rahman ini ya. Ini Kak Rahman. Apa ya Rahman ini? Kak Rahman ini editor Pak. Oh editor ya, penyelia juga ya. Gini nak ya, bahwa the life is choice, bahwa hidup itu pilihan, dan guru sudah menjadi pilihan saya pribadi untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, kepada agama maupun bangsa dan negara. Karena saya pribadi yakin pendidikan itu sampai kapanpun tidak akan punah. Ya. Selama ada peradaban, selama masih ada manusia, maka tarbiyah itu tetap ada. Untuk itulah itu menginspirasi saya untuk berprofesi sebagai seorang guru. Iya. Dan dalam tanda kutip itu tempat kami untuk berkarya. Iya. Beda loh ya, berkarya dengan bekerja. Oh iya, bekerja. Ya, jadi anak-anak harus memahami bahwa berkarya itu dengan keikhlasan hati, dengan sepenuh perasaan dan jiwa kita untuk mendidik anak-anak. Dini dalam berkarya itu ada bisyarah, ada gaji, itu sudah sebuah konsekuensi. Tapi kalau kerja itu orientasinya di sini hanya gaji gitu ya nak ya. Perjalanan menjadi guru memang saya gunakan filosofi apa ya, kayak bahasa kerennya mandor klungsu. Wah, mandor klungsu. Apa tuh Pak mandor klungsu? Ini filosofi Jawa ini, filosofi Jawa, karena memang kita orang Jawa. Mandor itu penjaga, klungsu itu adalah isinya asem, biji. Oh. Kenapa saya pilih pohon asem? Karena pohon asem itu kayunya kuat,
kemudian dia kokoh, Kokoh dia juga, Pak. bisa hidup dimanapun, dia tahan uji, kemarau oke, musim hujan Musim pun hujan dia juga tetap oke, bisa berdiri. gitu. Artinya guru tidak boleh egois dan guru memang tugas utamanya adalah membersamai, mengawal, menjaga anak-anak ini untuk belajar. Gitu, Karena Bapak. kita yakin bahwa mereka inilah calon-calon generasi penerus kita. Jadi itu inspirasi Pak Dwi untuk Menjadi menjadi seorang guru, Bapak, Oke, ya. Oh, iya. terima kasih. Oh iya Pak, boleh diceritain nggak Pak, apa perjalanan dari SD atau dari kuliah gitu Pak? Bisa diceritain dari SD mana dan kuliah di mana gitu Bapak, biar pemirsa tahu Iya, gitu. ya, para pemirsa, jadi anugerah terindah saya itu menjadi keluarga besar Kemenak. Wah, Karena memang dari kecil saya nggak pernah belajar di madrasah. Belajar ngaji itu pun di langgar-langgar dulu. oh iya, musola Pak, ya iya Langgar-langgar Pak. di sekitar Sekitar rumah. rumah. Jadi saya dari TK Bayangkari Rengel, Oh TK Bayangkari Rengel dekat Bapak. kecamatan itu. Oh iya Pak, tahu. Kemudian 86 saya lulus SD Rengel 1, SD Ngerong itu. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Rengel, 89 lulus. Alhamdulillah dari beberapa lulusan SMA Negeri 1 Rengel, salah satunya saya bisa belajar di SMA Negeri 1 Tuban. Wah, dari Lulus tahun Tuban. 92. Kalau Pak Wakasis kemarin senior saya di SMA 1 dan satu alma mater. Oh jadi sama satu alumni sama Pak Wakasis. Wah. Iya, cuma Pak Wakasis lulus lebih dahulu. Terus kemudian tahun 96 lulus dari IKIP Surabaya, jurusan pendidikan olahraga. Iya. Dan alhamdulillah 2012 bisa melanjutkan ke pasca sarjana jurusan teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran. Alhamdulillah dengan perjuangan, dengan doa semua yang mencintai dan menyayangi saya, termasuk mungkin doa orang-orang yang membenci saya. Oh, Karena dalam prinsip, iya Pak, betul iya, sekali. dalam prinsip saya pribadi itu sebenarnya tidak ada sih konsep membenci siapapun, membenci sesama manusia apalagi, gitu lah. Oh jadi perjalanan Pak Dwi juga gak mudah Pak ya dari gak mudah dari seorang wakakurikulum teman-teman dan pemirsa di rumah. Nah iya Pak, kalau boleh tahu gimana Pak prosesnya jadi dari Pak Dwi kan kuliahnya mengambil jurusan olahraga dan sekarang di Mandua Tuban menjadi wakakurikulum. Nah itu gimana Pak prosesnya? Ya ini gini Nanda Levi ya, jadi kita berbagi pengalaman sharing. Jadi Pak Dwi per hari ini masih dipercaya oleh madrasah untuk beraktivitas di bidang akademik atau kurikulum, yang mana sebenarnya basic saya ini adalah murni orang lapangan. Tapi kalau itu amanah ya pantang kita Ya, tolak. jalan Pak ya. Jadi dalam prinsip pribadi saya, tugas itu harus kita laksanakan, amanah harus kita amankan, tapi pantang bagi kami untuk meminta jabatan, gitu ya. Gitu, Jadi Pak, kalau orang lain menganggap enak jadi waka, ternyata enggak, sama sebenarnya. Karena perlu digarisbawahi, tugas utama kita adalah sebagai guru. Betul Pak. Waka, kepala, jabatan apapun itu tambahan. Jadi tugas utama kita adalah sebagai guru yang mandor kelungsu Iya, tadi mandor kan. kelungsu tadi. Nah, itu di forum wakil kepala madrasah bidang kurikulum Jawa Timur itu kayaknya saya satu-satunya guru olahraga. Mungkin Wah, keren mungkin banget. teman-teman di man-man lain mungkin ada yang olahraga sama dengan profesi saya ya. Tapi ternyata orang olahraga juga mampu. Juga bisa, Pak, ya. Berkiprah di situ tergantung kemauan dan kita mau belajar. Gitu aja. Ngomong-ngomong Pak Dwi ini sebenarnya orang dari mana Pak asalnya Pak? Dari Rengel sendiri atau dari luar Rengel? Oh iya, makasih ya. Iya. Jadi kalau Pak Dwi itu lahir di Perunggan Kulon, Semanding sana. Wah, Jadi, Semandi Tuban situ Pak. iya, jadi kota lama. Kota lama, Orang kota bilang kota lama, dekatnya makam Bupati Tuban yang Dandang Wacono itu, makam Iya, Pak. panjang. Terus kemudian karena ayah bekerja dinas di TNI, maka konsekuensinya harus pindah. Dan terakhir akhirnya ayah keluarga menetap di Rengel, sekaligus purna di Koramil Rengel. Sebenarnya kalau dilihat dari
background, dari latar belakang, tadi kan sudah saya sampaikan ya, anugerah terindah saya adalah menjadi keluarga besar Kementerian Agama, di mana mulai dari kecil saya ini nggak pernah belajar itu. Betul. Artinya ngajinya yang ngaji sama Mbah Yai kampung-kampung itu di langgar rumah itu. Oh, berarti ini juga anugerah Pak Dwi Pak ya, menjadi keluarga besar di Kemenag gitu Pak ya. Padahal dari dulunya Pak Dwi dari SD, SMP dan SMA gitu Pak ya. IKIP gitu kan. Jadi background pendidikan diniyah atau pendidikan keagamaan nggak ada, tapi ternyata diberi amanah oleh Allah untuk berkiprah di Kementerian Agama. Khususnya di MAN 2 Tuban, dan itu anugerah terindah memang, betul saya rasakan. Oh iya Pak, aku kan juga cita-cita aku ingin berkuliah gitu Pak. Mungkin Pak Dwi mempunyai tips and trick kalau kuliah itu bagaimana gitu Pak, agar semangat kuliah bisa menempuh cita-cita yang aku inginkan gitu, gimana Bapak? Yang pertama jelas kamu harus bisa, kita semua harus bisa evaluasi diri kita, kemampuan kita sampai seberapa jauh. Prinsipnya ada beberapa profesi, kuliah atau apapun, memang kita harus konservatif, kita harus tegas, kita harus apa istilahnya Levi ya, kita harus pegang prinsip itu sekuat apapun. Tapi di satu sisi kita juga harus moderat. Moderat itu kalau teman-teman ke utara dan selama itu baik ya kita harus ikut. Jadi ukur diri, kemudian kemampuan di mana jangan dipaksakan, dan yang terpenting adalah prodi atau jurusan itu diminati di pangsa kerja, di pangsa masyarakat. Jadi artinya kalau Pak Dwi menyarankan ya tadi, pendidikan itu sampai kapanpun tidak akan pernah mati. Selama ada peradaban, selama masih ada manusia, maka tarbiyah atau pendidikan itu tetap lestari. Kalau merekomendasi ya harus di minimal jurusan-jurusan kependidikan. Iya Pak, betul. Jadi teman-teman pemirsa di rumah, pendidikan itu sangat penting ya Bapak ya, untuk menggapai masa depan kalian semua. Nah Bapak, selama menjadi waka kurikulum ini, tantangan terbesarnya Bapak itu apa Pak? Menjadi seorang waka kurikulum. Sebenarnya kita berani hidup itu juga harus berani menerima tantangan. Cuma seberapa kadar tantangan itu. Sebenarnya sih nggak ada lebih, kalau artinya tantangan itu menurut saya pribadi ya semua profesi, semua pekerjaan itu ada tantangan. Tidak hanya waka kurikulum, Bapak Ibu guru juga punya beberapa tantangan, karena memang karena objek kita adalah siswa, maka tantangan terindah kita itu ya anak-anak, berbagai macam karakteristik, berbagai macam latar belakang yang berbeda yang harus kita samakan persepsinya. Nah, solusinya apa? Jadi solusinya kita dalam mandor kelungsu tadi, kita guyup, kita rukun, kita dirangkul bersama-sama. Iya, kita bersama-sama. Intinya janganlah kita mencari kekurangan dan kelemahan orang lain, karena tidak ada sebenarnya manusia yang excellent atau manusia yang sempurna. Kalau di MAN 2 Tuban ini alhamdulillah Bapak Ibu guru dalam tim buildingnya, dalam membangun karakter timnya alhamdulillah bagus. Jadi kita satu persepsi, kita satu tujuan untuk mengawal anak-anak kita menjadi generasi yang cerdas, berakhlak, tidak hanya cerdas akademik, tapi dia juga punya empati kepada orang lain, attitude sikapnya, wabil khusus akhlak dan karimah, ya, Pak, perilakunya serta budi pekertinya, ya, betul gitu sekali, ya Pak. Jadi kan Bapak ini adalah seorang di balik pembelajaran di MAN 2 Tuban ini. Nah Bapak, apa strategi Pak Dwi nih agar pembelajaran di MAN 2 Tuban ini lebih efektif dan lebih menarik bagi para siswa nih Bapak? Alhamdulillah ya. Ini barusan tadi kami koordinasi dengan tim pengembang MAN 2 Tuban dengan dipandu Bapak Kepala Madrasah, bahwasanya beberapa inovasi dan pengembangan di tahun ajaran ini mungkin sudah mulai kita action, kita laksanakan. Salah satu di antaranya bagaimana akademik kurikulum MAN 2 Tuban ini bisa memfasilitasi apa yang menjadi
harapan orang tua untuk menitipkan anaknya belajar di Mandua Tuban ini dengan berbagai inovasi ya. Salah satunya kamu kan juga sudah bisa merasakan mungkin Iya Pak, betul sekali. yang sekarang kelas 12 ada beberapa program keterampilan yang sinergi dengan Prodistik ITS. Kemudian yang kelas 11 itu ada pengembangan penambahan dari kelas 12 yang tidak ada, administrasi perkantoran itu. Terus kemudian kita kembangkan menjadi desain grafis, kita kembangkan menjadi keterampilan editing video. Lah, berangkat dari situ maka ada inovasi lagi karena memang sebuah inovasi itu nggak akan berhenti. Jangan habis Pak. Iya, inovasi. selalu ada. Hanya kita coba karena karakteristik siswa Mandua Tuban itu non akademiknya bagus, Iya, coba bagus kita banget. tahun ajaran ini di kelas 10-9 kita spesifikasikan kelas olahraga. Bagaimana konsepnya ya sebenarnya sederhana, tetap pembelajaran reguler, cuma dia di situ anak-anak yang minat bakat di bidang olahraga kumpul menjadi satu kelas. Prinsip kami karena belajar itu kalau servernya sama, sukanya sama, itu pasti akan linear, akan enak. Akan enak gitu Pak ya. Iya, seperti itu. Itu beberapa pengembangan dan inovasi kami di tim akademik. Itu semua nggak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada Trisatya pendidikan yang sering kita sampaikan. Trisatya yang pertama, Satya yang pertama adalah keluarga. Keluarga. Jadi keluarga itu memegang peran penting dalam pendidikan karena dia merupakan tonggak awal penanaman nilai-nilai kebaikan kepada anak. Nah, seiring berjalannya waktu, maka yang kedua madrasah atau sekolah. Ya. Kalau di Kementerian Pendidikan ada SMA, kalau di Kementerian Agama ada madrasah aliyah. Dan yang terakhir adalah pemerintah, dalam hal ini negara atau Kementerian Agama. Jadi tiga komponen yang setia betul mengawal pendidikan adalah orang tua, madrasah dan pemerintah. Itu harus sinergi, tidak boleh lepas. Kerjasama Bapak ya dalam membentuk sebuah anak. Jadi sebaik apapun, sepandai apapun seorang guru tanpa ada dukungan dari yang lain, tetap nggak akan bisa untuk mengawal anak-anak menjadi generasi yang rahmatan lil alamin. Betul sekali Bapak. Poinnya tidak ada guru yang pintar sebenarnya. Wah. Yang hebat itu adalah kerjasama tim. Karena di dalam di Mandua Tuban ini kerjasama tim yang dibutuhkan. Jadi ini karya kami, bukan ini karya saya seperti Pak, itu. Wah, kata-kata hari ini teman-teman Pak Dwi. Nah Pak, kadang menurut Bapak ya, kadang ada seorang anak ini Pak dari latar belakang keluarga yang broken home atau hancur. Nah kemudian itu memengaruhi kepada pendidikan dia Pak. Nah itu menurut Bapak gimana itu Pak? Ya tadi kan sudah disampaikan Trisatya pendidikan, karena memang korelasi bahwa keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah mawaddah warohmah kalau di dalam ajaran agama kita akan berdampak positif, berkorelasi positif terhadap proses perkembangan belajar anak. Itu jelas nggak bisa dipungkiri. Berarti tidak menutup kemungkinan dari keluarga yang broken home, kadang juga ada beberapa yang anak ini kalau dia positive thinking, dia bisa mencikapi dengan baik, maka dia akan berkompetisi dengan sehat dan yakin bahwa anak ini akan jadi anak yang betul-betul bermanfaat. Nah, generasi sekarang enggak, jadi kalau keluarga selalu jadikan alasan nggak masuk sekolah. Betul sekali ya Pak, betul. Kami punya problem keluarga, seberapa sih problem keluarga itu? Artinya memang kita sebagai orang tua juga harus betul-betul menjaga stabilitas keluarga itu, jangan sampai minimal anak jangan tahu kita berkonflik dengan istri, kita berkonflik dengan keluarga yang lain, anak jangan sampai tahu. Pesan saya untuk anak-anak yang broken home, semua manusia itu dilahirkan sama. Cuma di dalam proses nanti ada yang broken dan ada yang tidak gitu. Tergantung kalian mensikapi broken, sikapi dengan tantangan untuk terus berprestasi. Tapi kalau broken kamu jadikan alasan untuk selalu kamu menjadi tidak maju, maka yakinlah kamu juga akan hancur. Gitu. Jadi artinya broken home jangan jadikan alasan. Semua orang mesti punya masalah. Banyak orang-orang sukses berawal dari keluarga yang kurang baik. Iya, banyak. Tapi dalam sebuah
penelitian memang mengatakan korelasi positif antara harmonisasi keluarga dengan prestasi belajarnya anak, seperti itu Levi. Iya, jadi teman-teman kalau barangkali yang keluarganya hancur atau kurang baik, jangan dibuat alasan untuk tidak maju ya teman-teman. Karena apa? Karena masa depan itu ada di tangan kalian sendiri teman-teman. Betul, Kalian ingin mantap. maju berarti kalian harus menempuh perjalanan itu semua. Nah Bapak, di Mandua Tuban ini ada yang namanya kelas digital Bapak ya. Berarti di Mandua Tuban ini sudah tidak ketinggalan teknologi lagi Bapak ya. Alhamdulillah kita sudah mengikuti ya. Jadi itu salah satu strategi juga Pak ya dalam pembelajaran Mandua Tuban. Iya. Jadi gini, poinnya kita logika sederhana bahwa Mandua Tuban ini adalah sebuah layanan yang komprehensif di mana kita sediakan menu-menu pilihan kan. Kita siapkan menu-menu pilihan di mana salah satu pilihan menu itu adalah digitalisasi. Tapi sering kita tanamkan ke anak-anak bahwa prinsip utama digitalisasi adalah pemanfaatan teknologi. Artinya jangan sampai kalian itu Menyalahgunakan. iya Pak, betul benar. sekali. Kita harus mampu mengendalikan teknologi. Jangan sampai teknologi yang mengendalikan Kan kita. Untuk itu maka dengan adanya digitalisasi di Mandua Tuban dalam hal perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembelajaran, kami pribadi berharap dari tim akademik semua kelas itu digital. Wah, semua kelas Semua digital Pak kelas ya. yang minimal AC ada, nyaman belajar, kemudian smart TV, Iya, smart Pak, board iya. minimal itu. Karena kita step by step, maka kita baru mampu mempunyai 2 kelas. Dan alhamdulillah tadi beberapa terobosan dari Bapak Kepala Madrasah, tim pengembang itu luar biasa dengan kebersamaan, maka kita akan terus mengembangkan Mandua Tuban menjadi lebih baik lagi. Teknologi oke, tapi akhlak tetap harus kita kawal. Wah, seperti itu. Seperti itu Levi. teman-teman. Wah, kami tunggu Pak nih Pak terobosan dari Mandua Semoga, Tuban. semoga Iya. ya, semoga. Dan saya ingin tahu Pak, harapan Bapak Dwi kepada Mandua Tuban ke depannya itu gimana Pak? Harapannya saya pribadi, Pak Dwi pribadi itu yang pertama untuk anak-anakku semuanya, baik yang masih belajar maupun yang alumni, tetap menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Jangan sampai kita nanti menjadi terpecah, kita menjadi kurang rukun, kita kurang kompak, sehingga nanti kita akan selalu kesulitan dalam ya. Artinya kekompakan dan kebersamaan menjadi kunci. Itu harapan saya pribadi, terutama kepada anak-anak. Jangan sampai kalian jadi generasi yang menganggap diri kalian itu paling sempurna, diri kalian paling baik sendiri, karena keberhasilan kita juga diilhami oleh keberhasilan orang lain. Untuk teman-teman guru, saya pribadi dari tim akademik dalam hal memberikan apa ya istilahnya kurang maksimal ya mohon maaf, tapi yang jelas kami tetap akan menjaga apa istilahnya kebersamaan, rukun, kuncinya kompak dan jangan menganggap diri kita yang paling pinter, diri kita yang paling baik, diri kita yang paling istimewa, karena tim itu ndak bisa seperti itu. Iya. Tadi sudah kan ya, Iya Pak. ini sukses kami bukan sukses saya. Jadi tetap harus rendah hati Bapak Betul, ya gitu. tetap rendah hati. Jadi Gitu, teman-teman tipsnya dari Pak Dwi, kita tuh harus tetap rendah hati kepada sesama. Jangan menganggap bahwa kita sendiri itu bisa, bahwa kita itu kerja sama tim ya Bapak ya. Betul. Harus bekerja bersama-sama. Nah Bapak, ngomong-ngomong tentang pembelajaran ini Bapak, habis bulan depan ini adalah Agustus Bapak. Nah kan kadang kalau di sekolah itu banyak sekali kegiatannya. Dan dari tim akademik sendiri, apakah ada kegiatan Bapak di Agustus ini? Ya, dari tim kami timeline di kegiatan Agustus itu kita akan buat program tim akademik itu buat program tiap triwulan ya. Nah, ya. Oh, triwulan 3 bulan ke depan ada apa udah kita siapkan bersama tim. Keren. Lah dalam waktu terdekat ini kemarin kita sudah termasuk kamu kan ikut juga itu iya, untuk Pak. Ikut. gladi bersih, simulasi, dan nanti gongnya tanggal 4 sampai 7 Agustus ada
asesmen nasional berbasis komputer yang bertujuan memberikan gambaran pemetaan mutu dan kualitas lembaga pendidikan tersebut, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi dalam waktu dekat itulah terkait dengan kegiatan Agustusan tadi juga karena Pak Wakasis dengan Waka kurikulum itu kayak adik kakak guyanane gitu. Jadi kami selalu bersinergi, selalu sharing. Prinsipnya bahwa anak di Mandua Tuban ini adalah belajar akademik dulu gitu kan. Karena memang belajar akademik dulu sehingga nanti minimal kalaupun berbenturan dengan kegiatan-kegiatan Agustusan, minimal anak tetap punya hak untuk mendapatkan pembelajaran. Logika sederhana misalnya ada jam latihan gerak jalan, ya paling tidak latihannya jangan pagi lah, latihannya dibuat setelah istirahat atau apa sehingga hak anak siswa untuk belajar masih terjaga. Yang penting dua-duanya bisa jalan, karena prinsipnya belajar itu tidak mengenal ruang dan waktu. Di jalan anak juga bisa belajar kan, menghargai orang lain, dia bisa menjaga keselamatan diri, kemudian juga dia bisa belajar untuk bagaimana tertib di jalan, kan seperti itu sebenarnya. Jadi kita jangan mau di kota bahwa belajar itu harus di ruang kelas, enggak. Bahwa belajar itu memang filosofinya dia tidak mengenal ruang dan waktu. Prinsipnya dimanapun tempat kita belajar. Gitu. Dimanapun tempatnya kita harus belajar ya teman-teman, kata Pak Dewi. Nah Bapak tadi kan sudah memberikan harapan kepada Mandua Tuban ini. Sekarang boleh dong Bapak beri pesan atau tips gitu kepada para pemirsa di rumah agar tetap semangat dalam menjalani hari-hari gitu Pak. Boleh. Untuk para pemirsa yang ada di rumah, wabil khusus dumateng masyarakat Rengel, khususnya wali murid Mandua Tuban di sekitar Rengel, Gerabakan, Soko yang bisa mengakses program apa ini namanya podcast Mandua Tuban. Yang pertama, kami mohon doa restu panjenengan semua untuk tetap bisa istiqomah mengawal anak-anak kita untuk bersama-sama mendidik mereka menjadi generasi yang rahmatan lil alamin. Pesan kami, tolong kalau ada yang kurang berkenan terhadap pelayanan kami, terutama dalam hal pembelajaran, mohon untuk kami diingatkan dengan baik-baik, mohon kita komunikasikan dengan baik, monggo rawuh di madrasah, kita bisa tabayun, kita bisa cek and balance bersama demi kebaikan anak-anak kita. Artinya kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, monggo kami welcome, rawuh di madrasah, nanti akan kita berikan penjelasan sedetail mungkin. Dan yang terakhir, terima kasih atas istilahnya kepercayaan panjenengan semua, para pemirsa khususnya wali murid untuk mengamanahkan putra putrinya belajar bersama di Mandua Tuban, dan yakinlah bahwa Mandua Tuban akan siap memberikan layanan terbaik. Agama yo iyo, digital yo iyo, atletik yo iyo, kuliah ya iya. Jadi agama oleh, akhirat oleh, dunia ya oleh, minimal bisa mendoakan panjenengan semua, anak-anak kita bisa mendoakan panjenengan semua jika kita sudah tidak ada di dunia. Salah satu ciri anak yang soleh adalah anak yang berbakti dan mendoakan orang tuanya. Nah ini kata-kata yang aku tunggu nih Pak, agama oleh, digital juga oleh gitu Bapak. Iya, alhamdulillah kita berikan semuanya untuk anak-anak kita. Iya. Baik Bapak, mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Kasih. Saya mengucapkan terima kasih sekali sudah menyempatkan hadir di podcast Mandua Tuban ini. Semoga Bapak Dwi selalu sehat, dilancarkan rezeki dan panjang umurnya. Amin. Nah mungkin teman-teman podcast kali ini cukup sampai di sini. Saya sendiri Levi Ferdian Afiki izin pamit undur diri, dan Bapak Lilik Dwi mohon pamit undur diri juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.